Di Jawa Barat itu sekarang lagi sangat sensitif ya. Bila ada kepala-kepala daerah di kabupaten atau kota yang membeli mobil dinas baru, itu langsung menjadi sorotan. Dan langsung akan kena jas bahwa wah ente hanya ingin bermewah-mewahan hanya untuk mementingkan kepentingan pribadi, mengabaikan kepentingan publik. Kenapa? Karena sudah punya barometer pemimpin. Oh, yang benar pemimpin itu seperti ini nih. Yang punya rasa empati kepada masyarakat, pemimpin itu modelnya seperti ini nih. Punya role model sekarang masyarakat Jawa Barat. Untuk mengukur, menakar. Mana nih sikap pemimpin yang kita inginkan di Jawa Barat. Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana dia sekarang membuat barometer baru untuk para pejabat di Jawa Barat saya kira. Mobil dinas nggak usah, saya punya mobil. Anggaran untuk kemudian keluar negeri nggak usah, nolkan. Anggaran di dalam negeri nggak usah, potong. Sisakan sekian. Anggaran untuk baju dinas nggak usah, saya bisa kaput sendiri baju. Jadi masyarakat Jawa Barat sekarang sudah punya barometer, Pak. Sikap para pejabat itu menginginkan seperti ini nih. Selama ini belum ada barometer karena semuanya sama. Dari mulai tingkat provinsi sampai wilayah, daerah sama. Setiap pergantian kepemimpinan, mobil dinas baru, baju matching baru, pakai anggaran pemerintah. Gak ada yang berubah, gak ada yang berani merubah kebiasaan ini. Padahal di bawah masyarakat masih banyak yang miskin, masih banyak jalan yang rusak, masih banyak jalan yang bolong, masih banyak bangunan sekolah yang kekurangan. Dan lain sebagainya. Gitu. Karena kebiasaan ini tidak dianggap sebagai kesalahan karena memang tidak salah secara aturan, tetapi mengganggu moral dan etika publik, sehingga dianggap kebiasaan dan kewajaran. Nah sekarang sudah tidak lagi. Kita punya pemimpin baru di Jawa Barat yang merubah kebiasaan itu, yang lebih berpihak kepada masyarakat, yang lebih punya empati kepada masyarakat. Oh ternyata bisa geningan pemimpin teh, kepala daerah teh nggak usah beli mobil dinas baru. Oh bisa geningan sebagai pemimpin teh, kepala daerah teh nggak usah beli baju, pakai duit negara, pakai duit pemerintah, mending pakai jalan. Oh bisa seperti itu tuh. Harusnya seperti itu memang pemimpin tuh. Apalagi backgroundnya orang kaya, cukup, atau di di pemerintahan masih banyak mobil yang lain yang masih layak untuk dipakai, nggak usah beli mobil baru. Kita punya barometer sekarang, Pak. Hati-hati, ini sedang ramai soalnya di kota Tasikmalaya. Pemerintahnya menganggarkan 1,8 miliar untuk beli kendaraan dinas baru. Untuk siapa? Pimen dan Kang Diki ya di kota Tasik. Tetangga saya sesungguhnya, tapi kan saya harus angkat ini. Kira-kira nih, kan jadi mengancam, bukan mengancam sih, memperingatkan kalau ada kepala daerah yang membeli mobil dinas baru, itu tidak akan mendapatkan dana stimulus dari pemerintah provinsi. Untuk apa sih? Untuk mendidik sesungguhnya kepada kepala-kepala daerah yang ada di Jawa Barat agar kedepankan dong kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. Ya, kan masih ada mobil yang lama atau pribadinya punya mobil. Gak usah semua difasilitasi oleh pemerintah, oleh negara, meskipun tidak salah, tapi mengganggu etika publik dan moral publik ketika publiknya masih banyak yang kekurangan, lalu pejabat mengambil duit dari masyarakat tentunya. Ya, itu duit masyarakat 1,8 miliar. Ya, untuk kepentingan pribadinya. Kan itu. Jadi mengganggu itu mengganggu moral dan etika publik. Tidak mengganggu pemerintah, aturannya tidak diganggu. Moral dan etika publik yang diganggu, saudara. Dan itu lebih mahal. Dan itu lebih berharga daripada hanya sekedar curat-coret, pelanggaran. Itu saya kira nggak terlalu berharga. Yang berharga itu
ketika kita dianggap mengganggu moral dan etika publik, apalagi sebagai pejabat publik. Kenapa? Karena menjadi pejabatnya juga kan dipilih oleh publik. Masa sikapnya mengganggu moral dan etika publik? Hati-hati ke depannya nanti. Tidak akan diindahkan lagi oleh publik. Ngapain? Tidak menjaga moral dan etika kok kepada publiknya juga. Kan bisa seperti itu pemikirannya. Oke, kita baca nih. Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran sebesar 1,6 hingga 1,8 miliar untuk pengadaan 2 unit kendaraan dinas baru. Sampai ada masyarakat itu yang nyeletuk. Enak betul, kita yang patungan, ente yang menikmati. Tapi oke lah, sekali lagi, ini bukan lagi sesuatu yang biasa sekarang, beli mobil dinas baru. Karena ada barometer, Jawa Barat sekarang punya barometer pejabat yang diinginkan oleh masyarakat. Ya, sudah tidak lagi sama seperti dulu. Dulu nggak tahu ada barometer ini, sekarang ada barometer ini. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk memperbarui armada operasional yang mendukung kelancaran tugas dan mobilitas pejabat daerah. Waduh. Sekretaris Daerah Sekda Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah, menjelaskan bahwa kendaraan yang akan dibeli adalah jenis sedan dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dinas. Speknya menyesuaikan dengan kebutuhan dinas, kata Asep saat ditemui di Mapolres Tasikmalaya. Menurut Asep, kendaraan dinas baru itu bertujuan untuk memperbarui armada yang akan menunjang kelancaran tugas pemerintah daerah. Keputusan untuk membeli kendaraan sudah diambil dengan pertimbangan efisiensi dan kebutuhan operasional yang lebih baik. Ini sudah diambil pakai pertimbangan efisiensi. 1,8 miliar, Pak. Coba barangkali ada orang Tasik di sini, orang kota ya. Saya asal dari Tasik, tapi kabupaten. Dan sekarang tinggal di Ciamis. Coba ada orang kota Tasikmalaya nggak yang nonton di sini? Barangkali ada ya. Di kota Tasik masih ada rumah rakyat miskin yang mesti dibantu oleh pemerintah nggak? Masih ada bangunan sekolah yang mesti diperbaiki atau tidak? Atau ditambah ruang kelasnya atau tidak? Atau ditambah toiletnya atau tidak? Atau apakah sudah beres jalan-jalan, semuanya mulus, tidak ada yang bolong, tidak ada yang rusak? Sehingga mungkin uang 1,8 miliar itu biarkan untuk mobilitas pejabat, karena masyarakatnya sudah cukup, ekonominya cukup, nggak perlu ada bantuan lagi dari pemerintah atau bagaimana? Coba, saya pengen tahu kondisi di kota Tasikmalaya. Barangkali ada orang kota Tasik. Kalau semua kebutuhan publik yang dasar sudah terpenuhi, lalu pejabatnya beli mobil, untuk mobilitasnya, saya kira tak jadi problem. Tapi kalau masyarakat masih banyak yang membutuhkan, rumah rakyat miskin masih harus dibangun oleh pemerintah, ruang kelas masih harus ditambah oleh pemerintah untuk menunjang pendidikan anak di sana. Nah, itu bagi saya mengganggu moral publik. Kalau masih kebutuhan dasar masyarakat belum selesai, tapi malah membeli mobil dinas baru. Kecuali sudah selesai semuanya, problem dasar masyarakat, kebutuhan dasar masyarakat. Nggak jadi soal. Makanya silakan riset orang kota Tasik, barangkali tahu. Keputusan untuk membeli kendaraan sedan diambil dengan pertimbangan, oke udah. Pengadaan ini diharapkan dapat mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, Asep juga memastikan bahwa seluruh pajak kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat daerah telah dibayarkan secara rutin oleh pemerintah melalui masing-masing satuan kerja perangkat daerah SKPD. Pajak kendaraan sudah ditanggung oleh pemerintah, jadi tidak ada yang tertunggak, kata Asep. Oke, intinya itu ya. Intinya 1,8 miliar pemerintah Kota Tasikmalaya menganggarkan untuk membeli mobil dinas baru. Tinggal kebijakan wali kota dan wakil wali kota. Kira-kira benar akan dipakai enggak?
untuk membeli mobil dinas baru. Saya harap sih sama seperti gubernur Banten tuh. Saya pernah angkat itu. Ya. Akur sama 1, berapa miliar dianggarkan untuk beli mobil dinas. Ujung-ujungnya nggak jadi beli. Karena kebijakan gubernurnya. Nggak perlu. Itu. Saya harap juga pemimpin kota Tasikmalaya, wali kotanya. Saya cek juga background Kang Fiman itu bukan orang biasa. Secara ekonomi sangat mampu. Pastilah mobilnya cukup untuk mobilitas ke sana kemari. Nggak perlu difasilitasi oleh duit pemerintah gitu loh pembeliannya. Kang Diki artis kan sama. Jadi secara ekonomi saya kira cukup mapan-mapan lah wali kota dan wakil wali kota kota Tasikmalaya. Jadi kalau mau mengedepankan ya moral dan etika publik supaya tidak terganggu, ya jangan diambil. Harus ada pernyataan tegas seperti Gubernur Banten tuh. Meskipun sudah dianggarkan untuk kami untuk beli mobil, saya tidak akan ambil. Biarkan, nggak usah dibelikan. Itu keren tuh. Itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.